Setelah menjelaskannya kepada Tuan Sai, Qin Yichen terus membuat pengaturan. Para penjaga kuil mematuhi perintah Zhao Wuling dan hanya bertanggung jawab untuk melindungi keamanan kuil penguasa cahaya. Ingat, Zhao Wuling, kamu tidak hanya melindungi kuil penguasa cahaya, tetapi juga fondasi kuil dewa cahaya. Selama orang-orang percaya masih ada, kuil Tuhan saja tidak akan berada di persimpangan hidup dan mati. Posisi Lord of Light bisa saya, Qin Yichen, atau siapapun. Siapapun yang memenuhi syarat bisa duduk di kursi Lord of Light. Zhao Wuling tidak mau di dalam hatinya, tetapi mengangguk diam-diam. Ya, bawahanku tahu. Setelah Qin Yichen tenang, dia berbalik untuk melihat Lin Bai lagi. Orang-orang di wilayah bintang awan guntur akan diserahkan kepada Anda untuk menetap, tetapi itu akan terjadi di masa depan. Kali ini Anda akan pergi ke wilayah bintang Huotu bersama saya. Lin Bai merasakan sedikit lebih banyak kegembiraan di hatinya, dan mengangguk cepat. Lin Bai secara alami senang bisa mengikuti Qin Yichen untuk bertarung. Lagi pula, dia benar-benar tidak terbiasa berurusan dengan hal-hal sepele seperti itu. Jika dia menemukan masalah di luar, dia akan melakukannya secara langsung dan menghancurkan mayat itu tanpa meninggalkan jejak. Di dalam, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Qin Yichen menatap Li Yun. Li Yun, kamu dan Matt sekarang berada di bawah yurisdiksi terpisah. Kamu bertanggung jawab atas manajemen tim penegak hukum. Ingat, orang-orang ini harus memberi mereka perhatian yang cukup. Saya tahu bahwa beberapa dari mereka ingin mengorbankan hidup mereka untuk membuktikannya. Tekad mereka. Tapi mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh dan menjadi pilar di kuil Lord of Light-ku. Kamu bertanggung jawab untuk memimpin bagian rakyat ini, dan biarkan Sai Lao membantumu mengambil alih masalah ini. Li Yun ragu-ragu sejenak, tapi mengangguk. Lagi pula, yang terbaik darinya bukanlah bertarung. Suatu kali, sebagai manusia, dia mampu mengelola kota dengan baik, dan dia juga dicintai oleh orang-orang. Kemampuan pemerintahannya jelas melampaui kekuatan tempurnya. Aku tidak tahu bagaimana Lord Light berniat menyelesaikan Matt. Matt dan Li Yun sama-sama hancur secara fisik, dan sekarang mereka mengandalkan senjata mereka untuk menyimpan jiwa mereka. Hanya dari identitas yang sama ini, hubungan keduanya tidak akan biasa-biasa saja. Qin Yichen tersenyum ringan. Sekarang saya memiliki begitu banyak orang percaya di kuil Cahaya Lord, serta personel tingkat satria. Saya membutuhkan Matt untuk meninggalkan tim penegak hukum dan menjadi jenderal yang mengirim pasukan di bawah komando saya. Ini adalah bakat yang Anda miliki. Tidak punya. Matt telah bekerja di bawah Ares, Dewa Perang, untuk waktu yang lama. Dia memiliki beberapa pengalaman yang hanya dia miliki untuk saat ini. Aku membutuhkannya untuk membantuku membangun sistem yang lengkap dan memimpin pasukan. Li Yun tentu saja tidak keberatan dengan pengaturan ini. Meskipun Matt kehilangan tim penegak hukumnya, itu pada dasarnya memberinya hak dan masa depan yang lebih besar. Li Yun kemudian melangkah mundur. Setelah menyelesaikan orang-orang ini, Qin Yichen membuat pengaturan untuk penguasa kuil dari ratusan orang satu persatu. Dan pada dasarnya semua yang ada di kuil Lord Buang memiliki solusi. Qin Yichen menggosok kepalanya. Ingat, lakukan urusanmu sendiri dengan baik. Dan jika kamu memiliki kemampuan cadangan untuk mencampur adukan hal-hal sepele lainnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Melakukan pekerjaanmu sendiri dengan baik adalah yang aku minta darimu. Para Master Aula memberi hormat. Setelah Qin Yichen menyelesaikannya, dia memanggil Yu Daoseng dan Hercules lagi. Diwakili oleh Yu Daoseng, kelompok ini adalah masa depan kuil penguasa cahaya. Qin Yichen memberitahu mereka. Yu Daoseng, kali ini kamu bertanggung jawab sebagai wakil Matt. Setelah memasuki wilayah bintang Huotu, ikuti instruksi Matt, pikirkan lebih banyak, lihat lebih banyak, dan pelajari lebih banyak. Yu Daoseng memberi hormat. Bawahanku mengerti. Dalam tim ksatria yang begitu besar, mustahil bagi Matt untuk bertanggung jawab atas mereka semua sendirian, dan dia masih membutuhkan bantuan. Orang-orang yang dipanggil ke aula utama hari ini adalah tulang punggung yang direncanakan Qin Yichen untuk dikembangkan. Mereka menggunakannya sebagai batang untuk memperluas cabang dan memimpin pasukan kuil Lord of Light. Qin Yichen menatap Hercules lagi. Hercules, sebagai rombonganku, ikuti perintahku. Hercules buru-buru setuju. Setelah pengaturan ini, Qin Yichen merasa lega dan meminta semua orang untuk kembali untuk bersiap. Sementara Qin Yichen datang ke kota reruntuhan dan menunggu perintah Mahkamah Agung. Hanya dalam satu malam, utusan ilahi Mahkamah Agung mengirim perintah militer. Menemani Sydney Kevin ke Huotu Xingyu. Waktunya diatur dalam 2 hari. Qin Yichen memandang perintah militer dengan beberapa keraguan. Bisakah perang di Huotu Xingyu memberiku 2 hari ini? Utusan itu langsung menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Jangan mempermalukan saya. Saya hanya seorang utusan. Saya tidak tahu banyak. Qin Yichen mengangguk. Setelah utusan itu pergi, Qin Yichen berubah pikiran dan bertanya kepada orang-orang percaya yang memantau Kevin di Sydney. Apakah ada pergerakan di sana di Sydney, Kevin? Tanggapan orang percaya datang dengan cepat. Tuan Hui Guang, ada sesuatu yang aneh di kota reruntuhan, dan jumlah orang yang berpatroli jauh lebih sedikit daripada tadi malam.
Mendengar ini, Qin Yichan menepuk kepalanya. Rusak. Kalian semua siap untuk pergi. Aku akan pergi ke Lin Floating City dulu. Setelah berbicara, Qin Yichan langsung berteleportasi ke Lin Floating City, dan segera naik ke udara. Yu Daoseng, siapa yang ditugaskan di sini tadi malam? Apa yang terjadi di sekitar sini? Yu Daoseng dengan cepat menghubungi bawahannya. Perjalanan Qin Yichan seperti meteor yang melesat melintasi langit, dengan cepat menuju ke kedalaman Beiyun Lianchen. 2 jam kemudian, Qin Yichan tiba di Liancheng. Melirik Liancheng yang sudah lama makmur, Qin Yichan menghela nafas lega. Shen Lianchen terbang dengan beberapa orang, dan setelah melihat bahwa itu adalah Qin Yichan, Shen Lianchen bergegas menemuinya. Tuan Cahaya, apa yang terjadi padamu di sini? Qin Yichan bertanya langsung. Di mana kekuatan utamamu sekarang? Kemarin, ada beberapa perubahan di tim ke-13 setting. Saya menduga itu akan datang ke arah Anda. Shen Lianchen tampak bingung. Apa yang kamu lakukan padaku? Saya hanya begitu patuh dan masuk akal di depan Mahkamah Agung Tuhan. Jadi mengapa mereka tidak mulai sekarang? Qin Yichan memberinya tatapan kosong. Bunuh ayam untuk menunjukkan monyet. Shen Lianchen terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Yah, aku akan mengatur seseorang untuk sementara menghindari tepi. Jika ini benar, aku berutang budi padamu. Setelah berbicara, Shen Lianchen segera turun untuk membuat pengaturan. Qin Yichan berkata dengan cepat. Tunggu sebentar. Karena itu, Qin Yichan secara acak menemukan orang percaya dan memintanya untuk berteleportasi kepadanya. Kata Qin Yichan. Kamu bawa dia bersamamu. Dan kamu bisa memberitahuku pertama kali apapun yang terjadi, dan aku bisa datang ke sini secepat mungkin. Tindakan Qin Yichan sama saja dengan meletakkan salah satu kartunya di depan Shen Lianchen. Shen Lianchen sedikit bingung. Kau bisa mempercayaiku sebanyak itu? Qin Yichan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kamu ingin membawanya, jangan banyak bicara. Jika kamu tidak memilikinya, orang yang paling bahagia bukanlah aku. Geli dengan kata-kata Qin Yichan, Shen Lianchen meminta orang percaya untuk pergi, dan kemudian berkata, jangan khawatir, aku akan membuatmu menyesal mengatakan ini. Ketika aku masih hidup, itu akan membuatmu sakit kepala paling parah.